Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari kelas 2B NPM 192191052. Nah, di sini saya akan membuat tugas video atau mempresentasikan dari mata kuliah ilmu gizi, yaitu tentang ilmu gizi olahraga. Materinya yang pertama ada kebutuhan energi, lalu yang kedua cara perhitungan kebutuhan energi. Nah, materi yang pertama yaitu tentang kebutuhan energi. Nah, apa sih kebutuhan energi ini? Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup itu untuk melakukan berbagai kegiatan, yaitu memerlukan energi tentunya. Nah, energi ini diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak yang berasal dari makanan. Lalu kebutuhan energi seseorang ini adalah suatu konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila mana mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkatan aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. Nah, tentunya kebutuhan energi seseorang ditentukan oleh metabolisme basal, aktivitas fisik, maupun efek makanan. Nah, lalu selanjutnya dalam tubuh kita bekerja terdapat dua jenis energi, yaitu yang pertama energi kimia, yaitu metabolisme makanan. Lalu yang kedua ada energi mekanik atau kontraksi otot. Lalu definisi energi. Nah, energi ini dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Nah, itu menurut pengertian Beck tahun 2003. Lalu menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014. Nah, energi ini adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup dan menunjang pertumbuhan melalui aktivitas fisik. Nah, kesimpulannya bahwa energi ini merupakan zat yang diperlukan di berbagai proses tubuh pada akhirnya untuk melakukan suatu gerakan. Lalu ada satuan besaran energi adalah kilokalori atau pada umumnya disebut kalori. Lalu 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan menaikkan suhu air 1 kilogram sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, kalau kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Nah, manfaat energi ini menurut Beck tahun 2000, proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, lalu proses mempertahankan suhu tubuh, lalu manfaat yang ketiga adalah gerakan otot tak sadar atau involunter, lalu gerakan otot sadar atau volunteer. Nah, manfaat gizi menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat tahun 2014
energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk yang pertama adalah metabolisme basal. Nah, lalu yang kedua ada aktivitas fisik, dan yang ketiga efek makanan atau specific dynamic action atau SDA. Lalu sistem energi dibagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Nah, dalam anaerobik ini ada dua jenis. Yang pertama ada alaktik dan yang kedua ada laktik. Nah, sistem energi anaerobik alaktik atau phosphagen system. Nah, sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dan intensitas tinggi atau high intensity. Nah, sumber energi ini diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Nah, pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik atau short duration karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Nah, lalu ada sistem energi anaerobik laktit atau lactic acid system. Nah, apabila aktivitas fisik terus berlanjut, maka sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik ini atau alaktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Nah, lalu sistem energi aerobik yang pertama itu untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity. Nah, yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Lalu ada sistem energi anaerobik dan aerobik ini mampu bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh ketika bergerak. Nah, kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perhitungan kebutuhan energi. Nah, dalam komponen yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan energi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi pada tahun 2014. Yang pertama ada basal metabolic rate atau BMR. Yang kedua ada specific dynamic action atau SDA. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Yang keempat adalah energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR. Nah, menurut Rahmawati tahun 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Nah, lalu menurut Beck tahun 2000, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Nah, secara praktis basal metabolic rate ini atau BMR
seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Jadi berat badan dikali 24 kalori. Nah, itu juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linier menurut FAO WHO UNU tahun 1985. Nah, itu telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR dari berat badan. Nah, nanti tabelnya akan muncul di sini ya, di sini. Nah, lalu poin yang kedua yaitu Specific Dynamic Action atau SDA. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi, nah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Lalu menurut Al-Matsir tahun 2009 atau Cakrawati dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Lalu menurut Hidayati tahun 2005 dan Rahmawati 2015 adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Specific Dynamic Action ini atau SDA ini merupakan energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Nah, jadi Specific Dynamic Action untuk karbohidrat berbeda dengan protein tentunya. Demikian juga dengan lemak. Lalu poin yang ketiga ada aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas fisik ini merupakan energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut atau ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Lalu ada tabel faktor aktivitas sehari-hari. Nah, nanti ada di sebelah sini. Nah, selanjutnya ini yaitu cara menghitung kebutuhan energi. Nah, kebutuhan ini cara menghitung ini tentunya ada 5 tahapan. Nah ini ada 5 tahapan. Yang pertama tahap yang pertama yaitu tentukan status gizi. Nah, lalu yang kedua, tahap kedua yaitu hitung besarnya BMR. Yang ketiga atau tahap 3 hitung SDA. Lalu yang keempat ada hitung energi aktivitas fisik harian untuk kerja. Dan yang kelima atau tahap 5 hitung energi untuk berlatih. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ilustrasi perhitungan kebutuhan energi, yaitu saya sendiri. Nah, ini adalah biodatanya. Nah, nama saya Muhammad Jaki, usia saya 19 tahun, berat badan saya 76 kg, lalu tinggi badannya 170 cm, status mahasiswa, lalu olahraga, lari dan sepak bola, aktivitas fisiknya adalah lari,
Lalu latihan per minggu 4 kali latihan fisik atau lari dalam waktu 50 menit. Nah, ini tuh perharinya aktivitas fisiknya 50 menit. Lalu dan latihan per minggu 2 kali latihan sepak bola. Nah, dalam seharinya untuk latihan itu dibutuhkan waktu 80 menit. Lalu selanjutnya aktivitas sehari-hari adalah kuliah. Nah, ini termasuk ke dalam kategori ringan atau sedang. Nah, lalu cara menghitung kebutuhan energi. Yang pertama, tahap 1 itu tentukan status gizi. Nah, rumusnya itu nanti akan muncul di sini. Jadi IMT atau indeks massa tubuh sama dengan berat badan per tinggi badan. Nah, ini adalah contoh menghitungnya. Nah, yang pertama adalah IMT adalah indeks massa tubuh sama dengan berat badan per tinggi badan dalam kurung meter persegi. Nah, jadi berat badan saya 76 kg. Lalu tinggi badan saya 1,7 meter persegi. Nah, lalu hasilnya ini adalah 44,7. Nah, ini dalam kategori ini saya termasuk ke dalam kategori obes atau terlalu kelebihan berat badan dengan tingkat yang berat. Nah, ini termasuk saya ini obesitas, jadi kelebihan berat badan. Nah, lalu tahapan yang kedua yaitu hitung besarnya BMR. Nah, ini cara menghitungnya bisa kita lihat. Nah, rumusnya adalah 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Nah, 15,3 dikali 76 ini adalah berat badan saya, lalu ditambah 679 dan hasilnya adalah 1842 kalori. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu hitung SDA. Nah, di sini nanti akan muncul rumusnya. Formulasi sama dengan BMR ditambah SDA. SDA-nya tuh 10% dari BMR. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Besarnya SDA 10% dari BMR. Formulasinya adalah, ini adalah rumusnya, BMR dikali SDA. Nah, tadi kan hasil BMR-nya tuh 1842 dikali 10%. Nah, hasilnya ini adalah 184,2 kalori. Nah, ini adalah SDA-nya. Nah, yang selanjutnya adalah tahap 4 atau hitung energi aktivitas fisik harian untuk bekerja. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini adalah rumusnya.
eh, energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas dikali BMR ditambah SDA 1,7. Nah, 1,7 ini dari faktor aktivitas sehari-hari. Nah, lalu dikali 1842 yaitu BMR ditambah 184,2 sama dengan 1,7 dikali hasil dari BMR dan SDA ini. Nah, hasilnya adalah 3444 kalori. Nah, ini adalah hasil dari hitung energi aktivitas harian untuk bekerja atau kerja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lalu yang kelima ini atau tahap kelima ini yaitu hitung energi untuk berlatih atau bertanding. Nah, nanti akan muncul di sini rumusnya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh hasil perhitungan saya sendiri. Hitung energi untuk berlatih atau bertanding. Nah, energi latihan per hari sama dengan lama latihan per jam atau per minggu dikali besarnya energi, lalu dibagi 7 besarnya. Nah, lalu dibagi 7. Lalu yang pertama aktivitas lari. Nah, saya ini dalam berlarinya atau aktivitas fisik ini dalam kecepatan 5 menit per kilometer dikali 4. 4 ini adalah 4 ini adalah dalam seminggu saya melakukan aktivitas latihan 4 kali atau 4 hari dikali 50 menit. Nah, dikali 15 kalori. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 3000 kalori. Lalu aktivitas sepak bola saya melakukan per minggunya itu 2 kali latihan dalam waktu 80 menit, lalu ditambah dikali 10 kalori. Jumlah totalnya adalah 1600 kalori per minggu. Nah, energi latihan per hari sama dengan 3000 ditambah 1600 dibagi 7. Nah, ini adalah hasilnya yaitu 4600. Lalu energi latihan 4600 dibagi 7. Nah, dan hasilnya itu 657 kalori per hari. Ini adalah hasil kebutuhan saya perharinya, yaitu membutuhkan 657 kalori. Nah, jadi yang terakhir adalah total kebutuhan energi per hari adalah 3444 ditambah 657 kalori. Jadi total kalori yang dibutuhkan oleh saya ini 4101 kalori. Nah, sekian presentasi ini saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata atau pengucapan, karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.